Sebelum menonton video ini, jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya teman-teman, dan semangat seperti Bapak. Baik teman-teman, pada kesempatan hari ini untuk pelajaran matematika di bab yang pertama yaitu tentang pecahan teman-teman. Adapun KD-nya, kompetensi dasarnya, yaitu menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret teman-teman. Oke teman-teman, sebelum ke video selanjutnya teman-teman, pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan bahwasannya untuk pecahan, materi pecahan ini ternyata teman-teman kita bisa kaitkan dengan Al-Quran ya, dalam kehidupan sehari-hari nantinya kalian teman-teman, yaitu ternyata dalam Al-Quran itu ada teman-teman pecahan, yaitu tentang pembagian harta waris teman-teman, atau dalam Al-Quran itu namanya ilmu faraid teman-teman, dalam Islam itu namanya ilmu faraid. Baik teman-teman, di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 7, 8, 11, 12, dan 176 itu menjelaskan tentang pembagian waris. Baik dari 1/2, 1/3, 1/4. Nah, itu adalah pembagiannya teman-teman. Nah, untuk pembelajaran kali ini, pecahan itu manfaatnya sangat luar biasa teman-teman di kehidupan nantinya teman-teman. Dan juga perlu kalian ingat, di tingkatan selanjutnya juga akan berbicara tentang pecahan juga, akan mempelajari tentang pecahan juga. SMP, SMA, walaupun nanti kalau kalian kuliah juga nanti ada yang pecahan teman-teman. Baik teman-teman, pada kesempatan hari ini kita langsung saja menyaksikan tonton video selanjutnya, yaitu tentang arti dari pecahan. Apa sih arti dari pecahan? Yuk kita cek video selanjutnya.
Baik teman-teman, kalian sudah melihat video sebelumnya. Pada kesempatan hari ini Bapak akan mengulang kembali apa sih arti dari pecahan. Jadi kita akan mengenal sebuah pecahan. Mengenal sebuah pecahan berarti kita harus mengetahui arti dari pecahan tersebut ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk memahami arti pecahan, Bapak akan menampilkan sebuah ilustrasi ya, ilustrasi sebuah gambar yaitu gambar piring teman-teman. Gambar piring seperti ini, mungkin kalian di rumah masih punya ya piring-piring seperti ini. Kalau Bapak masih punya nih piring seperti ini, ada kembang-kembangnya ini, piring kembang ya teman-teman. Baik teman-teman, gambar ilustrasi piring ini adalah gambar piring yang utuh teman-teman. Jadi satu piring yang utuh ya, satu kesatuan piring yang utuh. Kalau kita makan menggunakan piring utuh ini ya. Jadi teman-teman, satu kesatuan satu piring yang utuh ini teman-teman, jika Bapak akan jatuhkan piring tersebut, apa yang akan terjadi? Iya teman-teman, benar. Jadi akan terjadi piring tersebut akan pecah teman-teman ya. Jadi akan pecah. Pecahan piring ini menjadi beberapa bagian piring-piring yang kecil ya. Bisa menjadi 4, 10, bahkan sampai banyak sekali ya teman-teman. Tergantung pecahannya. Dia pecahannya lebih kecil-kecil itu akan lebih banyak ya teman-teman. Ya, ini adalah pecahan piring teman-teman. Pecahan piring. Jadi dari ilustrasi ini teman-teman, pecahan piring ini ternyata teman-teman, pecahan piring ini merupakan bagian dari satu piring ini. Pecahan-pecahan piring ini merupakan awalnya dari bagian satu piring utuh ini. Ya teman-teman, paham ya? Pecahan piring merupakan bagian dari piring yang utuh. Dari piring yang utuh ini ya teman-teman. Ini pecahan piring ini merupakan bagian dari piring yang utuh ini ya. Pecahan-pecahan ini apakah disebut dengan termasuk dari pecahan? Nah, kita lihat saja teman-teman. Contoh misalnya Bapak akan mencontohkan lagi teman-teman. Bapak akan ulang kembali yang tadi piring ya. Piring itu merupakan satu piring itu biasanya diwakili dengan satu bilangan bulat ya. Piring satu itu mewakili satu bilangan bulat teman-teman. Baik teman-teman, Bapak akan contohkan lagi tentang pecahan. Jadi misalnya seperti ini teman-teman. Ada lingkaran, atau misalnya kalian mau bayangkan sebagai pizza ya. Biasanya pizza boleh lingkaran ya. Ya. Ada lingkaran ini, kemudian lingkaran ini teman-teman, ini merupakan satu ya, satu bilangan bulat. Awalnya di satu lingkaran. Kemudian satu lingkaran ini teman-teman, Bapak akan bagi menjadi 4. Bagi menjadi 4 dengan bagian yang sama besar. 1, 2, 3, 4. Nah, salah satu bagian ini Bapak arsir atau Bapak warnai dengan warna coklat teman-teman. Nah, untuk itu kemudian Bapak akan menanyakan ke kalian, apakah satu bagian ini nilainya itu berapa? Ya, satu bagian ini adalah nilainya 1/4. 1/4 atau 1/4. Ini kan 1. 4-nya mana? Semuanya. Nah, dalam pecahan seperti ini teman-teman, satu bagian ini itu adalah 1/4. Dari mana 1/4? Satu ini berasal dari satu yang ini ya, yang berwarna coklat. Kemudian 4 ini berasal dari kotak-kotak ini, lingkaran yang dibagi menjadi 4. Lingkaran yang menjadi 4 ini 1, 2, 3, 4. Jadi yang diarsir berarti 1 per semuanya 4. Jadi 1/4 teman-teman. Jadi jadi 1/4 tersebut dinamakan bilangan pecahan teman-teman. Ingat lagi teman-teman, 1/4 ini namanya bilangan pecahan. Tadi awalnya satu kesatuan, satu bilangan bulat yaitu satu lingkaran. Kemudian kalau dibagi menjadi 4, jadi satu bagiannya itu nilainya adalah 1/4. Nah, 1/4 ini namanya bilangan
pecahan, teman-teman. Jadi kita dapat ambil kesimpulan bahwasannya pecahan adalah bagian dari yang utuh. Bagian dari yang utuh. Tadi misalnya pecahan piring itu yang kecil-kecil itu bagian dari yang utuh, berarti dia termasuk pecahan. Namun nama pecahannya apa? Berapakah nilainya? Nah, itu akan nanti kita hitung. Misalnya berarti jadi kita simpulkan bahwasannya pecahan adalah bagian dari yang utuh atau bagian dari keseluruhan. Bagian dari keseluruhan. Nah, teman-teman, Bapak akan memberikan contoh lagi, misalnya sama ya, satu lingkaran penuh atau misalnya adalah pizza ya. Satu pizza ini Bapak akan bagi menjadi menjadi empat, menjadi empat, kemudian dibagi menjadi empat ini Bapak warnai. Yang Bapak warnai atau yang Bapak arsir warna kuning ini ada 3 bagian, 1, 2, 3 ya. Karena semuanya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, yang dia warnai hanya ada 3 bagian. Baik teman-teman, yang diwarnai berarti yang akan ditanya adalah berapa bagian yang diarsir. Nah, bagian yang diarsir kita lihat ada berapa bagiannya? 1 ya, 1, 2, 3. Ada 3 bagian yang diarsir. Apakah jawabannya 3? Bukan, teman-teman. Karena tadi sudah dibagi ya. Karena bagian-bagian dari keseluruhan adalah pecahan, berarti ini yang 1, 2, 3 ini ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ini berarti berbentuk pecahan, teman-teman. Berarti kalau misalnya begitu berarti dia itu adalah 3/4. 3-nya di mana? Dari yang diarsir. 3, 1, 2, 3. 4-nya dari mana? Dari keseluruhannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi pecahan yang diarsir adalah 3/4. Nah, kita lihat 3/4 ini teman-teman. 3. Kemudian yang di bawah 4. Kita akan mengenal lebih lanjut lagi, yaitu pecahan ya 3 ini. 3 ini sebagai apa sih? Yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di atas. Yang di atas adalah 3 ya. Yang 3 di atas itu namanya apa? Namanya pembilang. Kemudian yang di bawah, yang 4 ini namanya apa? Namanya penyebut. Jadi 3 adalah pembilang, 4 adalah penyebut. Paham ya teman-teman? Jadi yang di atas itu adalah pembilang, yang di bawah adalah penyebut. Paham? Insya Allah paham. Selanjutnya teman-teman, Bapak mempunyai roti berbentuk persegi panjang. Roti ini Bapak akan bagi menjadi 3. Menjadi 3 bagian yang sama besar. Ya, seperti apa rotinya? Ya, ini seperti ini Bapak bagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Kemudian Bapak arsir, Bapak warnanya berwarna coklat ya. Yang berwarna coklat itu ada 2. 1, 2. Nah, berapakah nilai pecahan tersebut? Jadi nilai pecahan yang diarsir adalah 2/3. 2 itu dari mana? Dari yang diarsir. 1, 2, 1, 2. Nah, 3 itu dari mana? 1, 2, 3. Nah, dibagi 3. 1, 2, 3. Nah, jadi pecahan yang diarsir adalah 2/3. Nah, kalau misalnya yang ini kan yang ditanya adalah pecahan yang diarsir. Bagaimana pecahan yang tidak diarsir? Nah, yang nggak diarsir berarti ada berapa ini? 1. Totalnya ada berapa? 3. Berarti 1/3. Misalnya ini juga yang tidak diarsir 1. Totalnya ada berapa? Ada 4. Berarti 1/4. Untuk lebih kalian lebih paham lagi, Bapak akan membuat tabelnya. Misalnya ini adalah sebagai tabel pertama adalah pecahan. Kemudian yang kedua adalah bagian yang diarsir. Kemudian yang ketiga adalah bagian yang tidak diarsir. Bagian yang tidak diarsir. Kemudian Bapak akan memberikan contoh, misalnya ada lingkaran seperti ini ya, dibagi 3 ya. Lingkaran tersebut dibagi 3. Kemudian yang diarsir ada berapa teman-teman? Ada 1. Ada 1 yang diarsir. Berarti pecahan yang diarsir itu berapa nilainya? Nilainya adalah 1/3 ya. 1 itu dari mana? 1 dari yang diarsir. 3 dari mana? 3 dari mana? Dari
dibagi menjadi 3. 1, 2, 3. Maka 1/3. Ini kalau dilihat yang diarsir. Kalau dilihat yang tidak diarsir, berarti yang tidak diarsir ada berapa bagian? 1, 2. Berarti 2/3. Paham teman-teman? Selanjutnya Bapak akan kasih contoh, misalnya lingkaran tersebut dibagi menjadi 8 bagian. Mana yang diarsir, mana yang tidak diarsir, kita lihat saja. Jadi ada 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang diwarnai atau yang diarsir ada warna kuning, 1, 2, 3. Nah, yang diarsir berarti ada berapa? Ada 3. Berarti 3/8. 3/8. Kemudian yang tidak diarsir 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jawabannya adalah 5/8. Jadi bagian nilai pecahan yang diarsir 3/8, yang tidak diarsir adalah 5/8 teman-teman. Selanjutnya lagi Bapak punya lingkaran lagi, kemudian dibagi menjadi 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang sama besar. Kemudian yang diarsir 1. Maka nilai bagian yang diarsir, pecahan yang diarsir adalah 1/6. Kemudian yang tidak diarsir 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5/6. Itu saja teman-teman. Ada yang mungkin kalian ingin ditanyakan, boleh silahkan ditanyakan. Atau misalnya kalian mau bertanya kemudian biar langsung dijawab sama Bapak, boleh. Tinggal telepon, video call lewat WA juga boleh. Atau misalnya kalian mau komen di komentar di YouTube Bapak di bawah, boleh silahkan. Nanti insya Allah Bapak akan jawab ya teman-teman. Semoga kalian paham untuk memahami pecahan ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.